Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik para santri sekalian yang sekarang duduk di kelas 11 Mu'allimin, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah kita libur beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung, tapi semoga kita tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran yang diajarkan di pesantren, khususnya di pesantren kita yaitu Pesantren Persis 112 Bogor. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini, yaitu kita lanjutkan bahasan Kitab Sahih Bukhari. Bahasan hari ini kita buka Kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi ya nanti bisa dibuka yang sudah ada kitabnya. Di Kitabul Ilmi tercantum satu bab. Yang pertama dicantumkan yaitu babu man su'ila ilman wa huwa mustagilun bi hadisihi fa'atamal hadisa summa ajabas sa'ila. Ada bab yang menjelaskan di sini Imam Bukhari mencantumkan, yaitu bab tentang man su'ila ilman, orang yang bertanya tentang ilmu, wa huwa mustagilun, sementara yang ditanyanya itu sedang sibuk di hadis ini ya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Fa'atamal hadisa, maka lanjutkan dulu pembicaraannya sebelum menjawab pertanyaan. Summa ajaba sa'ila, kemudian lanjut menjawab, di mana sudah selesai lanjut menjawab pertanyaan yang di tengah-tengah pembicaraan tadi ada yang bertanya. Baik, nanti kita urai hadisnya. Jadi itu babnya cukup panjang. Baik, hadis yang pertama nomor 59 dalam kitab ilmi ini yang tercantum, yaitu hadatsana Muhammad bin Sinan. Kata Imam Bukhari, ya kami menerima informasi dari Muhammad bin Sinan. Qala, Muhammad bin Sinan itu berkata, hadatsana, katanya menyampaikan juga kepada kami, Fulaihun, yaitu Fulaih. Wa haddatsani Ibrahim bin Munzir, dan menyampaikan juga padaku Ibrahim bin Munzir. Qala, ia berkata, hadatsana Muhammad bin Fulaih, menceritakan pada kami Muhammad bin Fulaih. Qala, ia berkata, hadatsani abi, ia menceritakan juga kepadaku, ya bapakku. Qala, ia berkata, hadatsani Hilal bin Ali, menceritakan padaku Hilal bin Ali, an Atha ibni Yasarin, dari Atha bin Yasar, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata. Baik, jadi sumber sahabatnya di sini adalah sahabat Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah yang pernah menyampaikan, kata Abi Hurairah, bainaman Nabi sallallahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bi majlisi, berada dalam suatu majlis, yuhadisul qauma, beliau sedang menyampaikan materi pembelajaran, beliau sedang mengadakan mungkin bahasa kita pengajian. Yuhadisul qauma, Nabi sedang menyampaikan materi pembelajaran kepada sekelompok kaum. Ja'ahu a'rabiyun, tapi tiba-tiba datang seorang Arab gunung gitu ya. Faqala, di tengah-tengah Nabi sedang menyampaikan materi pembelajaran di hadapan para sahabat. Faqala, lalu seorang Arab itu tiba-tiba memotong gitu dengan bertanya dengan sebuah pertanyaan, mata sa'ah, kapan hari kiamat, begitu. Padahal Nabi sedang menyampaikan materi pembelajaran. Tapi ternyata pamaldo Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW terus melanjutkan materi yang sedang disampaikannya itu. Jadi tidak langsung menjawab. Yuhadisu, apa yang Rasul sampaikan itu, terus melanjutkan gitu ya.
Pakola lalu berkata ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka saling berbisik, sami'a maqala fakariha maqala. Nabi sebetulnya mendengar tuh pertanyaan orang itu gitu. Tapi fakariha maqala, kayaknya Nabi nggak suka dah dengan pertanyaan orang itu. Makanya gitu Nabi melanjutkan pembicaraannya. Waqala ba'duhum, dan berkata juga sebagian mustami, sebagian jamaah yang sedang belajar itu, bal lam yasma, enggak juga sih, kayaknya Nabi bukan begitu, lam yasma, tapi Nabi mungkin memang benar-benar tidak mendengar beliau. Nah, hatta idza qada hadisahu, lalu ketika selesai Nabi menyampaikan materi pembelajaran di depan kaum itu, qala, baru Nabi bersabda. Nabi bertanya, aina urahu, mana yang aku lihat tadi, sa'ilu, orang yang bertanya, anis saati, tentang kiamat, tentang as-sa'ah. Qala, orang itu berkata, ha ana, saya, ini saya, wahai ha ana, ini saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ya kata Nabi, fa idza duyiatil amanatu, ya as-sa'ah, yang itu akan terjadi, yaitu fa idza duyiatil amanatu, yaitu apabila hilangnya sebuah amanah. Pantadiri sa'ah, maka tunggulah as-sa'ah tersebut, atau tunggulah kehancuran tersebut. Qala, lalu orang itu berkata, kaifa ido'atuha, lalu bagaimana hilangnya itu, wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, idza usidal amru, yaitu apabila diserahkan sebuah urusan ila ghairi ahlihi, bukan kepada ahlinya. Pantadiri sa'ah, maka tunggu saat kehancurannya. Baik, jadi kurang lebih kisahnya di sini. Jadi ketika Nabi sedang memberikan pelajaran kepada sebuah kaum gitu ya, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Tapi Nabi melanjutkan terus pembicaraannya, materi pembelajarannya, sehingga beliau selesai baru beliau menjawab. Nah, ini mungkin di sini memberikan makna, memberikan pelajaran kepada kita. Jadi di saat orang sedang berbicara, di saat orang sedang, apalagi di saat orang sedang mengajar, maka ya jangan memotong pembicaraan. Tunggu sampai selesai orang itu berbicara, barulah kita berbicara. Ya, seperti halnya Nabi tidak menghiraukan kepada orang yang bertanya tadi saat Nabi sedang berbicara. Ya, jadi jangan hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita ya jangan memotong pembicaraan orang sebelum orang itu selesai. Nah, dan memang efeknya menjadi tidak baik nanti gitu ya, kalau kalian memotong ya pembicaraan orang di tengah-tengah pembicaraannya itu. Baik, orang itu bertanya, sebetulnya yang ditanyakan orang tadi kepada Nabi adalah saat hari kiamat. Dia yang ditanyakan itu kiamat besar, akhirnya hancurnya alam semesta ini. Tapi ternyata di sini Nabi menjawab dengan jawaban yang kecil begitu, tidak langsung terhubung dengan masalah kiamat besarnya. Justru Nabi di sini menjawab as-sa'ah, ya kiamat itu akan terjadi di mana sebuah amanah hilang. Nah, bagaimana sebuah amanah hilang itu? Kata Nabi, apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, pantadiri sa'ah, maka tunggulah di situ saat kehancurannya. Nah, jadi as-sa'ah itu maknanya tidak hanya kiamat besar, hancurnya alam semesta ini. Jadi as-sa'ah itu juga maknanya bisa ya kehancuran di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan negara kita mungkin begitu. Nah,
ini juga ketika ya lingkungan masyarakat kita sudah mentalnya hancur, sudah rusak, sudah segala sesuatu ditangani bukan ahlinya. Nah itulah, ini juga sudah pertanda as-saah kiamat. Nah ini efek dari situ, dari kehancuran hal-hal terkecil itu, ya inilah tanda-tanda akan berakhirnya dunia. Nah jadi ketika kita ya bertanya-tanya tentang as-saah kubro, hari kiamat yang besar, ya kita tinggal menilai saja begitu. Sekarang sejauh mana nih perkembangan di masyarakat kita, kemajuan di masyarakat kita, ya apakah sudah selaras dengan tuntunan agama, apakah justru jauh atau berbeda dengan tuntunan agama. Apalagi kalau kita sudah melihat, sudah nampak di depan mata kita segala sesuatu sudah ditangani bukan ahlinya. Nah sehingga permasalahan tidak pernah selesai. Nah inilah tanda-tanda ya akan berakhirnya zaman gitu. Dan semakin semeraut disebabkan permasalahan ditangani bukan ahlinya, akhirnya permasalahan itu semakin rumit, semakin membesar, akhirnya terjadilah kehancuran. Baik, kurang lebih jadi itu makna yang terkandung dalam hadis yang pertama yang termuat di kitabul ini, di kitab Sahih Bukhari. Baik, mungkin pertemuan pada hari ini kita cukupkan kajian kita di satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan hadis-hadis yang tercantum di kitab Sahih Bukhari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga kalian tetap semangat dan juga menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.